Selamat siang Pak. Minta maaf telah mengganggu aktivitas Bapak. Kedatangan saya kemari untuk melaksanakan wawancara atau interview tentang dilema-dilema yang Bapak alami di sekolah. Ini merupakan tugas dari guru penggerak. Itu modul 3 tentang kebijakan pengambilan keputusan, nilai-nilai yang terdapat dalam kepemimpinan seorang pemimpin pembelajaran, di mana di sini kita akan membahas tentang dilema-dilema yang dialami di sekolah antara Bapak dengan guru, Bapak dengan kepala sekolah dengan siswa, dan dilema-dilema yang lain yang mungkin bisa Bapak bagi sama saya untuk menambah pengalaman saya dalam menyelesaikan modul ini. Baik Pak, selama ini bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi di sekolah antara yang Bapak alami? Oke, baik, terima kasih. Saya Kepala Sekolah SMA 1 Balingi mendapat kepercayaan untuk diwawancarai oleh Imadi Kredit. Dalam hal ini dia di Guru Penggerak. Selamat pagi dan swastiastu. Begini deh, Kepsek itu mempunyai 2 tugas utama dalam menjalankan roda kehidupan di sekolah. Yang pertama dia itu tugasnya itu mensejahterakan guru. Yang kedua tugasnya marah atau menegur. Itu hanya 2 tugas sebenarnya Kepsek yang Bapak tahu dan dapat dari pelatihan-pelatihan di masa lalu. Nah, kalau misalnya ada masalah dengan guru atau guru melakukan suatu tindakan hal yang menurut Bapak tidak benar, itu langkah Bapak itu sederhana saja. Bapak panggil gurunya ke ruangan Bapak tanya, kemudian Bapak carikan solusinya. Dan kepala sekolah itu tidak boleh menegur guru di depan umum. Itu salah karena menimbulkan perasaan tidak enak. Kalau misalnya kita mau tegur guru, kita harus panggil itu guru ke ruangan kepala sekolah, baru kita tegur dia. Habis-habisan boleh, yang penting kita secara pribadi. Nah, itu namanya pembinaan dan tidak merusak mental dari guru itu. Dan tugas Kepsek memang harus seperti itu. Dan kalau misalnya ada masalah-masalah yang besar, itu biasanya Bapak memanggil wakase. Bapak ajak cerita problemnya, kemudian Bapak carikan titik temu, lalu Bapak menegur guru itu. Jadi seperti itu selama ini yang Bapak jalankan. Oke Pak, berarti spesifiknya contohnya kasus apa saja? Salah satu aja Pak. Nah, misalnya kalau guru itu tidak masuk kelas, maksudnya dia terlambat masuk kelas. Seharusnya dia masuk jam 7.15, dia masuk jam 8 lebih lah, dengan alasan apa persiapan atau keterlambatan datang. Itu yang Pak bina itu. Dan syukur selama ini guru-gurunya Bapak itu siapapun yang Bapak panggil pasti berubah. Karena metode pendekat cara keluarga lewat pembinaan di ruangan kepala sekolah. Dan kita ketemu 4 mata, tidak boleh diganggu dengan orang lain karena ini kan rahasia namanya, rahasia binaan kepala sekolah dengan gurunya. Berarti ada langkah-langkah yang Bapak tempuh dalam menyelesaikan kasus tersebut. Iya, harus seperti itu. Kita harus lihat dulu apa kira-kira masalahnya, kemudian baru kita panggil gurunya untuk memberikan pembinaan. Tidak serta-merta kita lihat guru berasal langsung kita tegur tempat itu tidak boleh untuk seorang pemimpin, apalagi seorang kepala sekolah yang fungsinya itu membina bawahan. Berarti selama ini banyak tantangan Bapak yang Bapak alami ya. Salah satunya apa itu tantangan kira-kira Pak ya? Kalau Kepsek itu kan semua dia urus. Ya. Kehidupan rumah tangga sekolah ini dia yang urus semua. Sebagai pemimpinnya dan sebagai manajernya. Sebenarnya di sini ini sekolah yang sangat bagus yang saya dapatkan deh. Sekolah yang cukup bagus yang ada di Parigimotong. Jadi
tantangan tidak berarti, tetapi ada hal yang Bapak dapatkan di sini. Kalau misalnya teman-teman tidak ikut, tidak merasa memiliki sekolah, itu dia tantangan sebenarnya. Contoh misalnya ada kegiatan keagamaan, jadi mereka nggak hadir, itu sebenarnya salah. Seharusnya apapun kegiatan agama, misalnya contoh agama Muslim, Hindu, semua komponen sekolah itu harus ikut karena ini acara keluarga besar SMA Negeri 1 ini. Dan mereka tidak hadir, itu yang Bapak tegur dan Bapak ingatkan bahwa semua kegiatan yang ada di sekolah itu kegiatan kita bersama. Dan syukur mereka juga menyadari dan mereka berubah. Baik Pak, berarti ketika ada kasus seperti itu, berarti Bapak selesaikan di hari itu atau Bapak membuatkan agenda atau jadwal untuk menyelesaikan masalah tersebut? Biasanya kadang-kadang kalau Bapak temukan kasus itu, kan kasusnya hari ini, besoknya aja, Bapak maunya cepat selesai urusan. Oh kita berarti Ya, langsung ya? langsung dia, supaya tidak takutnya kan dilupa itu kasusnya. Ada tidak faktor-faktor lain yang membantu Bapak mempermudah mengambil keputusan tersebut? Adakah yang membantu dalam menyelesaikan permasalahan itu? Di sekolah ini kan Bapak dibantu oleh 4 wakasek, wakasek sarana, wakasek kurikulum, humas, dan kesiswaan. Nah, kalau misalnya ada masalah menurut Bapak itu perlu sharing atau perlu masukan, Bapak panggil itu teman-teman itu. Mereka lah yang beri masukan ke Bapak tentang kasus itu gitu. Karena Bapak berpikir semakin banyak kepala yang mikirkan, semakin bagus solusi yang diberikan ke itu. Oke Pak, berarti setiap keputusan yang diambil selalu mempertimbangkan berkolaborasi, berarti Pak ya? Iya. Oke, berarti terima kasih banyak sudah berbagi sama saya Pak untuk pembelajaran ke depan. Mudah-mudahan saya ikuti jejaknya Bapak, ke depannya bisa sukses kayak Bapak. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih juga dari Bapak Dek, karena itu suatu kehormatan kalau misalnya ada teman yang bisa sharing dengan Bapak. Dan itulah pengalaman Bapak selama jadi kepala sekolah. Dan Bapak doakan semoga Dek sukses di masa yang akan datang. Amin. Dan menjadi pemimpin di Pembelajaran. Ya. pemimpin di masa yang akan datang. Karena Amin, Pak. orang-orang seperti Dek itu diharap di hari-hari kemudian. Ya, amin Pak. Terima kasih. Selamat pagi Ibu. Terima kasih atas kesempatan Ibu meluangkan waktu kepada saya, di mana hari ini saya akan melakukan wawancara Ibu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai yang berbasis universal, di mana pengambilan keputusan bersama dilema etika dan bujukan moral. Di sini saya akan menanyakan dan berbagi tentang Ibu tentang dilema kasus-kasus yang terjadi di sekolah ketika Ibu menjalankan kepemimpinan sebagai kepala sekolah, di mana nantinya bisa berbagi dengan saya, berbagi pengalaman bagaimana mengatasinya, bagaimana langkah-langkah yang dilakukan. Baik Ibu, yang pertama, dalam menjalankan kepemimpinan itu, apakah ada kasus-kasus yang terjadi yang Ibu alami selama Ibu memimpin di SMP Negeri 3 Balinggi ini? Terima kasih Pak Kadek Yanto. Om Swastiastu dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama tentu tak lupa saya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan suatu nikmat kesehatan dari Tuhan dan dapat kita menjalankan tugas kita dengan baik sebagai kepala sekolah maupun sebagai guru. Bagus sekali pertanyaan dari Pak Kadek tadi, di mana selaku kepala sekolah saya tentu di sini ada sekian kasus yang kita dapatkan, di mana dalam satu instansi itu pasti ada saja kasus-kasus yang kita dapatkan. Kebetulan di SMP Negeri 3 Balinggi ini
selama ini saya mengidentifikasi ada 2 kasus yang saya dapatkan Pak Kades. Yang pertama, guru datang terlambat. Yang kedua, guru tidak masuk kelas. Nah, tentu dari 2 kasus yang saya dapatkan itu, saya harus memanggil kedua guru tersebut. Kenapa? Dari kedua kasus itu saya panggil, tentu saya tanyakan. Pertama saya tanyakan dulu, kenapa guru yang pertama tidak terlambat datang ke sekolah, saya tanyakan. Kedua juga begitu, yang tidak masuk kelas, apa alasan-alasan mereka. Dari kedua kasus itu ternyata mempunyai alasan yang sama-sama pentingnya, yang sama-sama mendesaknya. Sehingga dari 2 kasus itu, kasus yang pertama dia lambat datang ke sekolah karena anaknya sakit, masuk rumah sakit. Jadi yang kedua tidak masuk kelas karena guru yang bersangkutan ada mengikuti PPG Zoom meeting di pagi hari bertepatan dengan jam pelajaran di kelas. Jadi dari kedua kasus itu saya rasa 2 kasus itu sama-sama penting yang dialami oleh guru-guru tersebut, sehingga saya selaku pimpinan mengambil memberikan suatu arahan kepada guru-guru itu dan mengambil satu langkah yang saya anggap tepat, yaitu di mana yang tadinya yang lambat datang ke sekolah karena anaknya sakit, anaknya harus diurus karena itu kepentingan yang sangat mendesak. Kemudian di sekolah dia tidak mengajar dan harus dia lakukan juga, anak-anak di sekolah juga tetap belajar. Jadi saya sarankan sama guru saya itu, karena saya sebagai pimpinan, saya juga memiliki loyalitas terhadap bawahan saya. Saya sampaikan kepada guru saya itu, anak tetap diurus, sekolah juga tetap berjalan. Artinya pelajaran di sekolah tetap dilaksanakan. Apalagi di zaman sekarang ini, pembelajaran itu bisa belajar secara daring. Karena setiap guru saya itu sudah memiliki classroom, sehingga tanpa dia datang ke sekolah karena keadaan mendesak, dia cukup mengirim tugas lewat classroom, anak-anak di sekolah bisa mengerjakan tugasnya dengan baik pula. Jadi di pribadinya, masalah pribadinya bisa dia laksanakan, masalah di sekolah juga bisa teratasi dengan baik. Begitu pula dengan yang tadinya guru saya yang kedua yang tidak masuk kelas karena dia mengikuti PPG bertepatan jamnya di jam dinas, pada jam 7.15 juga sudah mulai PPG-nya lewat Zoom meeting, dan juga pembelajaran di kelas juga sudah mulai jam 7.15, sehingga waktunya berbenturan. Dua-duanya sama pentingnya. Begitu pula juga saya mengambil keputusan untuk guru saya yang kedua tadi itu, Zoom meeting karena dia PPG dia harus ikutin, dan di kelas anak-anak juga tetap belajar. Tentu anak-anak itu diberikan tugas kepada guru itu. Saya tetap memanggil guru saya dan saya mengarahkan guru saya, kalau seperti ini kasus yang dihadapi, masalah yang dihadapi, guru itu harus tetap memberikan tugas kepada siswanya, sehingga dua-dua tugas yang dialami sama-sama penting itu bisa terlaksana dengan baik. Tentu tidak menutup kemungkinan pula kalau saya mendapat kasus-kasus yang lain, tetap saya lakukan pemanggilan terhadap guru-guru saya. Yang pertama saya panggil, kenapa? Kita cari tahu dulu masalahnya apa, masalahnya sampai guru saya terlambat, sampai guru saya tidak masuk kelas. Setelah ada masalah saya berikan solusinya. Hal itulah selaku pemimpin harus dilakukan. Tidak serta-merta harus memponis bawahan kenapa tidak masuk kelas, kenapa datang ke sekolah terlambat. Tentu ada tahap-tahap yang pimpinan lakukan terhadap bawahannya. Pemanggilan, pembinaan, dan pemrosesan. Sekian dan terima kasih untuk wawancara kita pada pagi hari ini Pak Kades. Akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om. Salam sehat untuk kita semua.
Ya, terima kasih Bu, wawancara kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya ke depannya. Terima kasih sudah berbagi untuk saya. Mudah-mudahan saya bisa gunakan di kemudian hari. Terima kasih Ibu, selamat pagi. Terima kasih dan selamat.